Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kumannya masih ada dan itu bikin keracunan Bang. Makanya kalau ngasih makanan tuh mesti makanan lokal. Mungkin. Nah, katanya dia mulai kerjanya jam berapa? Jam 11 malam mulai masak. Untuk disajikan buat yang pagi jam 10, jam 12, jam 2. Dokternya kalau seneng itu kan seneng lagu pasti dok ya? Ya. Lagu kedokteran apa dok? Kalau nggak ada lagu. Nggak ada ya dok ya? Saya pikir ada lagu kedokteran gitu kan. Tapi kalau kita pas wisuda ada lagu Gaudeamus. apa? Gaudeamus. Nah, Ya, sesuai. saya nggak pernah apa dok karena saya lagu-lagu yang serius gitu kurang gitu. Enggak, tapi menghayati. kalau dengerin gitu merinding juga Bang. Iya. Soalnya saya udah berapa kali dengerin gituan. Dan setiap kali wisuda kan setiap tahun tuh ada gitu kan dosen kan disuruh datang ke situ. Nah, dengerin tapi gitu. ada lagu yang seriusnya. Tapi waktu wisuda saya tuh lagu yang itunya lagu gebiar-gebiar. Bukan itu. Gombloh. Bukan Selamat Jalan Pahlawan. Oh enggak, itu mah itu kalau nonton bola kali. Nah, ini saya mau nanya, apa hubungannya? Seniman apa penyanyi lokal dokter ikut update nggak sih? Enggak terlalu. Nggak terlalu ya? Saya cuma sering dengerin lagunya, tapi kadang-kadang saya nggak tahu juga penyanyinya. Nah, oke dah, grup bandnya dok. Hah? Cangcuter tahu? Tahu? Cangcuter tahu? Wah, ini penghargaan nih buat Orang dokter Jawa Jaya. Barat itu loh. Cangcuter, Ya, oke. orang Jawa Barat kan. Apa persamaannya Cangcuter sama Ari Wibowo ya? Ya sama-sama penyanyi. Terus kedua apa lagi dok? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, sekarang pertanyaan tadi kan baru saya tanya hubungannya dua, Cangcuter sama Ari Wibowo. Cangcuter, Ari Wibowo sama yang kita mau bahas hari ini. Ada hubungannya nggak? Nggak ada. Kemarin saya pancing itu dokternya bilang nggak ada. Hari ini ada dok emang. Cangcuter, Ari Wibowo sama yang kita mau bahas ada hubungannya. Apaan? Sama-sama ngebahas racun. Madu dan racun. Itu Ari Wibowo. Cangcuter tuh yang lagi racun. Di tangan kanan. Bukan, itu Ari Wibowo. Rimo. Kalau Cangcuter tuh yang racun. Nah gitu dan selanjutnya lah. Nah kita hari ini bahas racun dok. Ya. Ya tapi bukan racun yang gimana-gimana. Karena gini. Kita sesuatu hal itu mendingan kita kenal. Ya. Daripada kita nggak kenal. Ya. Ya sama. Ketemu preman. Hmm. Mendingan kenal preman dok. Ya. Daripada kita nggak kenal. Kalau kenal sama preman kan paling nggak dia ada ebuh-ebuhnya sama kita. Ya. Tapi yang nggak boleh itu mempekerjakan preman lagi. Kenapa? Kalau preman dipekerjakan dong, jadi kita kelompokan itu dong. Ya kita kasih pekerjaan yang lebih cocok dengan hukum, ya kan? Jangan kita pekerjakan sesuai keahliannya mereka, sesuai dengan keahlian mereka, tapi bukan sesuai yang punya keahlian tapi tidak melanggar hukum. Jadi ada bagusnya kita pekerjaan preman supaya berkurang orang yang melanggar hukum. Ya, kalau itu setuju saya. Setuju kan dok? Ya, tapi kalau dijadiin Pam Swakarsa saya nggak setuju. Itu preman dipekerjakan untuk urusan preman, janganlah pergi. Ya. Negara kita cukup sama polisi aja deh. Ya. Itu yang resmi ya. Ya, betul. Jadi pokoknya kita arahkan supaya orang-orang itu memberikan ketenangan buat kita hidup. Ya. Sama, kalau kita nggak kenal racun juga kan nggak tenang juga dok. Ya. Nah, ada banyak kasus nih dok. Ya, bukan hanya sekarang, dari dulu sampai sekarang. Termasuk ini dok, kita kan ada disuguhin makanan, sekarang dimodalin nih dok. Nanti saya minta dokter Jaya untuk ngetes dulu. Oh. Sekarang masih masalahnya posisi saya ini siapa? Nah, Anggap nih kalau saya raja, itu ada orang yang bertugas mencicipi lebih dulu. Namanya juru cicip, Franky. Dia cicipin, kalau dia keracunan saya nggak makan. bukan itu. Saya pikir kan kalau dokter Jaya kan dokter. Kalau dokter Jaya makan racun,
Paling nggak kan dokter tahu, oh ini ada racunnya. Oh, nggak sempat deh, mati dulu. jangan dicoba, itu ada juru cicip. Juru Ada cicip juru itu cicip. ada gajinya gede, Franky. Dia tuh Oke. ada jaminan, termasuk kalau dia sampai meninggal gara-gara pekerjaannya, Heeh. itu ditanggung BPJS. Oh, Bukan BPJS, ditanggung jam sostek. Karena itu Kecelakaan kerja. Dan satu, kalau dia meninggal, itu keluarganya dikasih tanggungan lagi. iya. Iya kan? Karena memang itu tugasnya. Kalau dia meninggal karena kecelakaan kerja, ada uang kompensasi sebesar 48 kali gaji. Iya. Kalau dia meninggal biasa, kalau nggak salah sekitar 48 juta apa ya? Nah, sekarang gini. Itu kan kalau manusia sama manusia, pernah nggak tahu kalau misalnya orang mau masuk gua atau masuk ke sumur yang dalam, kan kalau ke dalam itu kadang-kadang suka ada gas beracun tuh. Yang jadi juru cicipnya siapa? Lilin, Lilin bisa. Itu bisa kan? untuk ngecek oksigen. ya. Tapi kalau racun nggak, bukan lilin. Ayam. Ayam. Franky. Nah. Ayam hidup diikat, ditaruh ke dalam. Dilihat kalau ayamnya mati berarti di situ ada gas beracun, kita jangan masuk. Jadi ayamnya itu jadi juru cicip. Tapi itu tidak ditanggung sama Dinas Kehutanan. nggak dia nanggung, mereka dia karena belum bikin asuransi. Ya, problemnya gini dok. Saya setuju karena saya juga tahu ada ayam yang dipakai buat dikorbanin ya dok ya. Ya, Itu kalau ayam kena racun kayak gitu dimakan beracun nggak dagingnya? ya beracun lah. Dagingnya beracun. Jadi nggak boleh. Ya tergantung racunnya. Racunnya ada yang masih menetap di situ, ada juga yang enggak. Tapi bagaimana kita bisa tahu nih dok, ayam itu racunnya menetap di situ apa enggak? Ya cobalah. Dicoba kitanya juga mati juga gitu kan. Loh, namanya juga kalau coba-coba ya ada resiko. Enggak, maksud saya apakah ada racun yang kemudian ini sekarang begini. Nah. Ini ada satu cerita nih. Cerita yang sampai sekarang tuh saya tetap nggak bisa mikir. Itu teman saya. Saya pergi lagi sekolah ke Jepang. Teman saya itu dokter. Lagi belajar S3. Terus udah gitu, dia ngundang saya, labnya beda sama saya. Dia lagi melakukan penelitian tentang utak-atik gen. Gen itu DNA itu diutak-atik sama dia di binatang itu. Binatang itu tikus. Tikus lab. Tikus lab itu tikusnya bersih, Franky. Karena dikasih makannya pelet, jadi bukan tikus kotor. Turunannya juga udah jelas bersih lah. Saya saya baru datang, kalau dia udah lama di situ. Terus dia bilang begini, Jaya, nanti lu mampir ke tempat tinggal gua katanya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Oke aja sih saya kalau karena habis itu nggak ada kerjaan kan. Pulang kampus, pergilah sama dia naik kereta ke tempat dia kos. Teman kos. Kosnya dia, semua kan kos kita. Ya. Dia kos tuh dia bilang, "Lu tunggu ya situ ya di kamar tamu ya." Saya nunggu di kamar tamu. Dia masak gongsang. Udah selesai dia sajiin saya. Makanan kayak sejenis kayak semur gitu. Untungnya saya bilang, "Wah, lo hebat juga lo bisa masak," saya bilang. Ini orang-orang Ambon nih. Wah, hebat. Nggak, nih kejadiannya di mana nih? Di Kobe. Di Kobe. Artinya bukan di Indonesia nih dok ya? Oh, bukan di Kobe. Dia orang yang sedang melakukan penelitian. Ya, saya bilang, hebat juga lo bisa masak. Masak begini kan sulit juga. Maksudnya tingkat kesulitan tinggi kan, mesti pakai bumbu dan segala macam. Saya bilang, itu daging apaan? Nah itu kesalahan saya di situ lagi. Itu daging apaan? Apa jawabnya? Itu tikus katanya. Tikus lab. Binatang percobaan gua udah selesai kan. Itu gara-gara dia ngomong begitu, saya langsung gak selera. Ayo, enak kok. Saya nggak berselera, Franky. Kenapa? Coba kamu pikirin, kenapa saya nggak berselera? Tunggu, sebelum Masalah saya jawab, soal itu dagingnya sama-sama daging. sebelum saya jawab pertanyaan Dokter Jaya, saya tadi mendengar awal kalimat Dokter Jaya bilang yang nggak habis pikir. Nah, Bagus. berarti pikiran saya nggak bisa. Betul, karena Dokter Jaya kalau bilang sampai habis pikir, buntu udah itu selesai dok. Ini bagusnya nggak selesai, nggak habis pikir. Nah, kenapa? Jadi gini, kenapa Dokter Jaya nggak mau makan si daging tikus yang tadi? Padahal Dokter Jaya setahu saya adalah Pemakan selalu segala. pengen nyoba apapun. Karena Dokter Jaya tahu kandungannya si daging tikus itu kan udah dicampurin macem-macem. Dicampurin racun, dicampurin
obat. Enggak, kalau racun disuruh pasti dia nggak berani makan, Franky. Kalau obat juga mungkin dia nggak habis makan. Ini adalah tikus yang genetiknya udah dirubah, DNA-nya udah dirubah. Masalahnya DNA dirubah itu dikasih itu barang-barang tuh DNA, mungkin bentuknya plasmid. Plasmid itu DNA, potongan DNA kecil yang masukin ke dia. Kita nggak tahu itu kalau kita makan tuh bisa masuk ke kita dan mengubah DNA kita nggak? Kalau DNA kita berubah, kita jadi sakit atau jadi kanker. Ya, jadi ada satu tadi, yang kedua, yang ketiga alasannya dok. Apa? Masa tikus makan tikus? Oh iya ya, nggak boleh, nggak boleh tikus makan tikus dok. Itu paling pantangan. Enggak, tapi saya pikir-pikir, ya walaupun nggak pernah ada bukti bahwa kalau kita makan tikus yang sudah dirubah genetiknya itu kita bisa kenapa-napa. Tapi logika saya itu, ya biar gimana itu materi genetik ya. Ya ke dalam itu ada apa? Walau alam kita nggak tahu apa-apa. Tapi daripada gitu saya nggak mau ngambil risiko. Saya bilang, enggak, sorry, gue udah makan gitu. Terus saya ngomong gitu. Jadi dokter Jaya takut gara-gara genetiknya itu berubah, kemudian merubah genetik dokter Jaya juga. Iya, entar tahu-tahu saya langsung tiba-tiba keluar moncong lagi. Artinya nih dok, kan pernah juga ada satu ini yang ngerubah gen masalah tumbuhan tuh dok. Itu nggak dalam tanda kutip kalau kita mikir sampai ke sana, ada resiko juga nih dok ya? Ya ada resiko. Tapi kalau ini kan udah jelas, ini adalah tikus lab. Nah kalau yang nyajin orang Manado, nah tikus-tikus orang Manado gitu, itu nggak dirubah genetiknya. Mungkin masih berani saya coba. Tapi kalau yang ini enggak deh. Kedua. Enggak. Tapi pertanyaan, habis gitu ada pertanyaan. Jangan kedua dulu. Pertanyaan saya, kenapa dia mesti makan tikus? Ya dia belinya mahal di Jepang. Oh nggak beli, dikasih. Itu tikus lab, dikasih. Kehabisan uang ongkos kali dok. Enggak, beasiswanya gede loh. Beasiswa. Oh beasiswa gede juga. Hemat itu. Dia mau jadi koki dadakan. Ada dua, Franky. Apaan? Hemat atau pelit? Atau tidak tahu resiko? Nah. Kalau dibilang nggak tahu resiko, dia tahu. Tapi diabaikan. Oh. Sekarang hemat sama pelit apa bedanya? Kalau hemat itu relatif. Tapi kalau pelit itu mutlak. Gitu. Bukan. Kalau namanya hemat, itu masih sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau pelit, di bawah kebutuhan pun di-okein. Nah, gitu. Makanya mutlak dok. Nah dok, balik ke si racun tadi nih dok. Jadi kalau kita bicara masalah racun-racun ini kan dok, kita pernah bahas racun kalau nggak salah dulu ya. Di beberapa episode yang dulu. Dan kita mau lebih spesifik adalah sekarang ini banyak masalah orang-orang yang takut keracunan makanan. Ya. Nah, keracunan makanan. Keracunan makanan itu nggak mutlak yang terakhir ini kali. Cuman yang sekarang ini katanya istilahnya dia udah sampai outbreak. Outbreak itu artinya udah seperti kayak wabah gitu. Ya. Karena jumlah korbannya terlalu banyak. Tahu nggak berapa jumlah korbannya? Yang resmi kata pemerintah 6.000. Tapi menurut orang-orang yang netizen yang lain itu dihitung itu udah 8.000 sejak Januari ya. Tapi kalau saya punya pemikiran kan gini dok, ini masalah ini kan tujuan mulia nih dok, tujuan mulia. Sama kita kalau ke kondangan kan kita dikasih makanan, kan tujuannya mulia supaya tamunya pada kenyang. Tapi di tengah-tengah tujuan mulia itu kan kadang-kadang ada satu eksiden, ya eksiden ini yang dalam tanda kutip mungkin lebih tepatnya nggak disengaja. Nah sekarang gini. Kita menduga ya keracunan makanan. Tapi kapan kita menduga, wah ini ada kayaknya keracunan makanan nih. Bagaimana caranya? Apa kriterianya kita bilang itu keracunan makanan? Kasih makan ke tikus? Bukan, enggak. Kalau ada orang sakit atau mati, oh iya itu keracunan makanan gitu. Itu bagaimana kita mendeteksinya? Jangan curiga begitu, jangan-jangan dia sakit, bukan karena keracunan gitu loh maksudnya. Ya, setuju. Jadi artinya ada orang yang mengklaim dirinya keracunan atau orang lain bilang dia keracunan, gitu. Nah, kenapa bisa kita klasifikasikan seperti itu maksudnya dokter Jaya kan? Iya. Jumlahnya cukup banyak. Oh itu salah satu dulu. Salah satu. Jadi gini, orang sehat nggak kenapa-napa tiba-tiba sakit atau mati. Jadi ada sesuatu yang mendadak, itu pasti keracunan. Itu satu ya. Ini kriterianya. Ini keywordsnya nih dok ya. Iya. Ada orang sehat, tiba-tiba sakit atau mati. Jadi kesambet. Satu. Kriteria kedua adalah dia massal.
Kalau dia massal itu lebih meyakinkan. Oke, jadi saya langsung ke jawaban nomor 2. Ya, nah, langsung kedua. Yang pertama mesti ada sesuatu, jadi ada event. Orang sehat tiba-tiba sakit atau mati. Yang kedua, orangnya jumlahnya banyak. Yang ketiga, adanya kontak dengan bahan yang diduga menyebabkan itu. Kontak yang sama. Ini kayaknya ini tiga-tiganya nih kayaknya bukannya pilihan nih, Dok. Ini kalau dalam bahasa matematiknya himpunan gabungan nih, Dok. Ya. Ya. Kalau gini kan irisan. Ya. Harus dia ada kondisi orang yang sehat, mendadak jadi, sakit ya, atau meninggal. Kedua, jumlahnya bisa banyak. Seorang pun bisa sebenarnya, tapi banyak itu meyakinkan. Ketiga, ada kontak dengan bahan yang diduga menjadi penyebab. Jadi kalau dia massal, dia berkontak dengan barang yang sama. Terus kemudian keempat, dia mengalami gejala yang adalah gejala keracunan tertentu. Kan keracunan siapa ada gejalanya. Dia mendapatkan gejala itu. Jadi ada kontak, ada gejala. Kalau diperiksa di badannya, ada bahan yang menyebabkan keracunan tersebut. Dan yang terakhir, ada sisanya pada barang sisanya yang dikonsumsi itu, ada racun yang kita duga tadi. Setelah diselidikin nih, Dok, ya. Jadi artinya kalau itu terpenuhi, ya udah bilang, udah pasti keracunan. Jangan nanti kita bilang, wah itu mau kesambat begitu, nggak bisa begitu. Ya tadi saya sempat bilang kesambat kalau dari sehat. Tapi kan itu kriteria kesemuanya, keseluruhannya. Jadi kembali ya, diulang tadi apa? Tadi ada orang sehat. Toto dadakan dia kelepek-kelepek. Ya. Nah, kedua, jumlahnya bisa aja banyak. Ketiga, dia bersentuhan, kontak dengan sesuatu yang istilahnya sebelum terjadi hal seperti itu dia berkontak dulu sama barang tadi. Kemudian ada gejalanya. Gejalanya sesuai dengan racun yang diduga tadi. Kemudian di badannya ada racun atau ada penyebabnya itu ada di badannya juga. Dan yang paling akhir, pada sisa makanannya ketemu racun yang kita perkirakan itu tadi. Nah, jadi pada kasus-kasus yang kita bilang, wah ada keracunan massal, ya udah jelas. Misalnya contoh ada sekelompok orang pergi ke undangan 30 orang, tiba-tiba 10-nya mencret. Nah misalnya, nah itu kan itu udah terpenuhi itu. Sakit orangnya banyak, makan di kondangan yang sama, dia mencret. Nah sekarang tinggal diperiksa di orangnya ini ada nggak kuman yang bisa bikin mencret. Dan di makanannya itu harus diperiksa ada nggak kuman yang bisa bikin orang itu jadi mencret. Ini statement dari Dokter Jaya, pernyataan Dokter Jaya itu tadi sebenarnya ada kaitannya dengan apa yang saya mau tanyain. Ya. Dokter Jaya udah sebutin ada 30 undangan, 10 mencret. Pertanyaannya kan kok cuma 10, kenapa nggak semuanya? Nah, sekarang masalahnya kalau dia ada 30 orang, ada 30 porsi, belum tentu semua porsinya itu kedapatan kuman yang sama. Jadi belum tentu makan makanan yang sama, Dokter Jaya. Makanannya sama, dimasak sama-sama. Tapi mungkin yang ya kalau kita misalnya contohnya masak nasi goreng deh atau apa. Kan ada nasi yang lebih lama ada di dalam kuali, Frankie, yang di sendok paling akhir sama tukang masaknya. Mungkin dia kena panas lebih. Jadi jumlah kumannya itu beda-beda pada setiap porsinya. Bisa. Dan satu lagi daya tahan masing-masing kan beda-beda. Nah, ya itu yang ternyata ada 2 kemungkinan, Dok, ya. Orang nggak terpapar tadi, Dok, ya. Makanannya kumannya nggak cukup, atau daya tahan kita lebih kuat daripada orang lain. Nah, sekarang makanya begini, pada setiap keracunan makanan ada beberapa orang itu yang resiko yang sampai kalau dia kena, dia lebih resiko untuk meninggal, Frankie. Itu yang harus lebih diperhatikan. Pertama, anak-anak, orang tua, orang yang punya penyakit kronis, dan wanita hamil. Itu resikonya lebih gede. Resiko lebih gede. Karena misalnya anak-anak kalau dehidrasi, kekurangan air, lebih cepat meninggal. Orang tua memang daya tahannya jelek. Orang penyakit kronis daya tahannya jelek. Orang hamil itu dia lagi ada 2 orang di dalam, bisa kena dua-duanya lagi. Dia kondisinya juga nggak terlalu baik. Makanya kalau ada gejala keracunan makanan tadi kan, jadi artinya benda penyebabnya adalah makanan. Habis makan sakit. Nah itu dia itu harus lebih dulu dikirim ke rumah sakit.
daripada orang lain. Oke, jadi prioritasnya kita lihat prioritas siapa yang harus dapat prioritas gitu ya. Anak kecil, wanita hamil, sama orang yang punya penyakit kronis. Dan orang tua. Orang tua. Ya. Nah sekarang masalahnya yang proyek pemerintah ini adalah diberikan sebenarnya tadinya pada anak sekolah. Anak sekolah tuh SD, SMP, SMA, ya. Tapi ternyata diberikan juga pada anak-anak kecil dan diberikan juga di posyandu untuk wanita-wanita hamil. Balita juga dikasih, Frankie. Makanya ada beberapa daerah tuh yang kemudian terjadinya juga pada anak-anak kecil, balita dan ibu hamil. Dan itu lebih bahaya. Jadi artinya kalau nanti misalnya satu ketika ada kasus itu terjadi pada konsumen yang golongan tadi dok ya, ini prioritas utama. Iya, gitu, anak dok, PAUD misalnya atau anak SD itu karena lebih prioritas daya tahannya masih lebih rendah dibandingin anak SMP atau SMA barangkali seperti itu. Be careful. Nah itu satu kriteria orang rentan. Tapi itu juga tergantung berapa berat apa enggak. Nah nanti kita bicara. Nah sekarang kalau orang keracunan makanan gejalanya apa? Pusing. Enggak, bukan pusing dulu. Sakit perut. Yang jelas ada sesuatu yang dia sakit perut. Mules, nggak enak di perut, mual, muntah, mencret. Mual mencret. Jadi ada di perut karena masuknya ke perut. Nah, pusing itu belakangan gara-gara keluar barang semua. Iya kan waktu itu kan kita pernah bilang di dalam pencernaan kita tuh ada mekanisme kalau ada masuk bahan yang kira-kira membahayakan, dia akan dibuang ke atas atau dibuang ke bawah. Dibuang ke atas jadi muntah, sebelum muntah kan mual. Dibuang ke bawah, buang air cepet-cepet. Ya, nah karena dia cepet-cepet nggak sempat diserap airnya, makanya dia cair. Cair bahkan dia bisa mancur beraknya, diare. Nah itu, dan karena dia mau ngeluarin ususnya kan kerja keras, mules, sakit perut. Nah itu otomatis seperti. Tapi karena dia adalah kadang-kadang kuman, orang itu bisa demam. Demam, menggigil, sakit kepala. Jadi itu gejalanya kan dok ya? Iya. Nah sebelum masuk ke gejala lainnya dok, saya mau bahas ini dulu dok. Ini makanan kan bahan-bahan yang tiap hari kita makan nih dok. Oh iya, makanannya sama. Tapi kenapa kok tiba-tiba bisa jadi racun buat kita? Nah itu pertanyaan yang bagus. Sekarang kenapa? Bagus ya? Ya bagus lah. Bagus tuh, Ben saya bisa nanya. Karena sekarang ini kita tiap hari makan 3 kali, makan di rumah, kita nggak keracunan. Iya. Kita nggak keracunan. Jadi keracunan itu terjadi kalau makanannya itu terkontaminasi oleh kuman, parasit, virus sama racun. Itu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Oh, penyebab macam-macam. Ada beberapa makanan ya, yang kalau kita konsumsi kemungkinan kita mengalami keracunan. Contohnya dok, kalau kita makan kemungkinan kena keracunan. Yang pertama, makan daging. Ya. Nah, daging karena kenapa? Daging itu protein, itu sangat disukai oleh kuman. Makanya kalau beli daging yang seger atau daging beku. Berarti saya kuman dong dok. Kenapa? Karena saya suka daging. Iya enggak, tapi maksudnya gini. Nah sekarang ini ada satu hal yang menarik, Frankie. Penelitian di Amerika itu ada sekelompok ahli laboratorium melakukan penelitian terhadap mahasiswa. Mereka ajak sekelompok mahasiswa pergi bukan camping, pergi ke luar kota, mengadakan barbekyuan di luar. Ya. Barbekyuan itu kan di tempat terbuka kan, sediain udang, sediain daging, sediain potato, sediain kentang, sediain apa tempat panggangan lah. Iya. Ya gitu-gitu. Nah orang labnya ini kerjanya apa? Pada waktu daging itu dipersiapkan, dikeluarkan dari tempat penyimpanannya, kan ditaruh di meja kan, untuk diolah. Diambil sampelnya masing-masing. Terus sampelnya diambil, diusapin di gelas Petri. Gelas ini, ya gelas Petri itu satu gelas bulat, yang ditaruh agar, dicoretin di agar itu, didiamin. Tapi kan mereka masak itu kan makan waktu, mungkin 2 jam atau berapa lama. Berapa jam sekali itu diambil lagi sampelnya, dibikin lagi gitu. Jadi dia punya serian dari sampel-sampel makanan yang sebelum jadi makanan mateng itu
diambil sampelnya. Dia mau tahu makanan ini jadi beracun buat tubuh itu setelah berapa lama. Nah, ternyata begitu dia periksa gitu, dia bilang ternyata 4 jam itu udah mulai Franky. 4 jam itu yang barang yang tadinya tidak ada kuman itu mulai tumbuh kuman. Daging-daging tadi maksud dokter? Semua. Oh, semuanya? Semuanya. Semua. 4 jam itu udah masuk kuman-kuman. Ya artinya di temperatur kamar. Nah, itu satu. Nah, kedua, tapi di antara semua barang ada satu makanan itu yang kumannya paling banyak. Yang satu itu adalah daging ayam. Daging ayam dan kentang mashed potato itu. Mashed potato sudah jadi mashed potato ditaruh di luar. Artinya apa? Kalau kita ngolah makanan yang tadinya tidak beracun di tempat temperatur kamar begini, kalau kita nggak segera dimasak atau dimasak tidak cukup matang, itu ada kumannya. Dan 4 jam saja itu sudah sangat berkuman. Jadi itu bisa aman kan dimakan? Aman kalau dimasaknya yang benar. Nah, matiin kuman. Matiin kuman di suhu berapa, Dok? Nah, dibakar, digoreng, asal dia cook. Nah, yang jadi masalah kan kalau ada beberapa makanan yang dimakan raw. Nah, sebenarnya artinya apa? Artinya apa ya? Sekarang gini, orang itu kalau misalnya dapat makanan rame-rame nih, misalnya kita mau rame-ramean lah, arisan. Sediain makan kan buat rame-rame kan? Iya. Kalau proses di dapurnya itu lama, itu menghasilkan kuman, Franky. 4 jam. Prosesnya lama nih, Dok ya? Lama, sampai jadi matang-matang. Kumannya itu sudah numpuk di makanan mentahnya tadi. Itu loh, itu maknanya dari penelitian itu. Nah, jadi artinya si daging itu yang sudah berkuman, terutama daging ayam tuh harus dimasaknya matang benar. Supaya kumannya habis. Berarti, supaya tidak beracun. Nah, itu kan menjawab pertanyaan kamu tadi. Racunnya itu dari mana toh kita masak gitu? Dari udara terbuka juga ada ya? Iya. Nah, artinya kalau misalnya sekarang ini, itu yang jadi masalah, itu jadi pertanyaan bagus buat kamu. Kenapa kalau orang masak di rumah itu tidak kenapa-napa? Ibu kalau masak di rumah ngapain sih? Orang mau masak, mau makan, dia goreng-goreng segala macam, 2 jam selesai. Makan. Tapi sekarang kamu jadi penyelenggara suatu pesta yang hadirinnya 5.000 atau 3.000, 100 deh. Kan masaknya tuh, wah mesti cepet kan masaknya. Atau masaknya berkali-kali. Udah gitu dari masak sampai disajikan tuh bisa jadi waktunya lama, betul nggak? Iya. Nah, itulah disitulah itu kemudian ada potensi untuk kumannya masih ada dan itu bikin keracunan, Bang. Kalau saya disuruh nyajin buat 5.000 orang, 10.000 orang, Dok, saya yakin saya bisa nyajin yang nggak berkuman. Apaan? Bagaimana? Kasih bacang atau kasih bakpao? Serius itu. Bacang itu, dokter tahu bacang kan? Berhari-hari itu bacang, nggak apa-apa kita makan. Oh, Franky, itu aja di MBG itu ada banyak anak sekolah yang kagak mau makan, masa makannya itu aja dia bosan, dia kagak mau. Franky kasih bacang terus. Bacang tapi ganti-ganti isinya. Enggak, tapi masalahnya begini, nggak semua orang suka. Nah itu masalahnya, makanan tuh tergantung budaya, Franky. Makanya kalau ngasih makanan tuh mesti makanan lokal. Sebenarnya masaknya nggak boleh terlalu banyak. Nah, tetapi jadi masalah adalah misalnya contoh, kita nggak tahu ya, tapi dari apa yang saya dengar di media, itu satu dapur yang menyediakan makanan di satu lingkungan itu yang MBG itu, dia menyediakan buat 3.000 orang, Franky. Ya, mungkin. Nah, katanya dia mulai kerjanya jam berapa? Jam 11 malam mulai masak. Untuk disajikan buat yang pagi jam 10, jam 12, jam 2. Nah, itulah kadang-kadang. Nah, sekarang jadi masalah jam 2 atau jam 12. Bayangin jam 10 dan jam 2. Dia masak dari sekian lama. Itu tuh di dalam proses itu panjang tuh. Panjang mulai dari bahannya mentah, dicuci, dipotong-potong, dimasak, di-packing, masukin di tray, sampai disajikan di perjalanan, kemudian sampai disajikan ke siswa. Nah, di sepanjang rantai itu bisa ada perkembangan kuman. Saya curiganya nih, Dok ya. Saya curiganya tuh adalah setelah, kan dari dokter Jaya bilang, makanan setelah dimasak, kuman boleh dalam tanda kutip mati. Ya kan ya, Dok ya? Baru masuk itu ke packing. Ya, di packing. Packing atau masuk ke tray.
Saya curiganya tuh setelah masuk packing sampai tunggu dimakan. Karena gini, kejadiannya sering kali terjadi gini. Saya kan ada nih, misalkan outing nih sama anak-anak kantor. Kita suruh anak-anak, beli makanan ya, nasi bungkus. Karena kita tahu daerah itu makanannya kurang enak misalnya. Ya kan memang paling gampang kita pesan nasi bungkus, nasi Padang, nasi rames. Tapi problemnya kita beli jam 7 pagi. Masalah. Sampai makan jam 12. Basi tuh, Dok. Emang. Nah, kalau basi dimakan juga, nah ternyata begini masalahnya nih. Makanan yang sudah mengandung kuman tadi, kadang-kadang warnanya tidak berubah, bentuk tidak berubah, rasa tidak berubah. Yang sudah terpapar kuman tadi, ada kemungkinan seperti tadi. Iya. Apalagi kalau misalnya kita makan udah asam, udah baunya nggak enak, itu mah udah pasti nggak boleh dimakan. Itu lebih menguntungkan kita ya, Iya. artinya ada tanda-tanda ya. Kenyataannya, walaupun dia sudah berkuman dan dia beracun sebenarnya, dia penampilannya masih bagus, dicium nggak ada bau yang aneh-aneh, dimakan masih seperti biasa, tapi ada kumannya. Basi itu berarti ada kumannya juga tuh, Dok? Kuman masih, ya ada. Oke, jadi itu yang lebih bahaya menurut saya. Karena nggak ada patokannya ini terpapar apa enggak. Kalau yang tadi basi kan kita udah tahu, oh ini basi udah jadi makan deh, gitu. Beli aja yang lain. Ya. Nah ini yang tadi dokter Jaya bilang tuh tidak selalu merubah rasa, merubah bentuk, merubah yang lain-lain gitu ya. Iya. Dan masalahnya kalau kumannya ada berapa banyak kita tidak tahu. Kalau dia banyaknya sama pun masuk ke tiap orang, itu daya tahan tiap orang beda-beda. Ada yang cuma mual-mual doang, ada yang sampai muntah-muntah, tapi ada yang juga yang sampai muntah-muntah dan berak-berak dan sampai harus dirawat di rumah sakit. Nah itu yang jadi masalah. Nah Dok, ini saya coba berandai-andai nih Dok. Kalau kita naik pesawat, kan juga dapat makanan. Ya. Apa yang dokter perhatikan kalau kita naik pesawat, Dok? Itu kan udah di packing udah lama juga pasti, Dok. Udah, tapi kamu ngerasain nggak sampai kali dikasih gitu masih panas banget? Nah, betul. Itu ke sana. Jadi saya mau kasih tahu dokter Jaya, dia punya meal box-nya tadi, box makanannya tadi, itu panas. Iya. Jadi ide saya nih, Dok, anggaplah pengirimannya pagi. Sebelum dimakan sama orang, mungkin ada bagusnya dipanasin lagi, Dok. Enggak, itu kan sebenarnya jadi artinya gitu loh, Franky. Untuk keselamatan makanan mestinya mulai dari satu pemilihan bahannya. Harus bahan ini tidak punya kuman, tidak berkuman. Artinya misalnya kalau daging yang baru dipotong. Aman lah ya. Aman ya. Nah, kemudian prosesnya pencuciannya benar. Potongnya benar. Kemudian masaknya benar, cukup matang. Setelah masaknya benar, packingnya benar. Terus kan dia dimasukin ke tray. Traynya bersih. Iya dong. Higienis. Sejak awal sampai akhir ya. Terus yang diangkut selama pengangkutan itu dia tidak membuka kesempatan untuk kontaminasi. Dan begitu sampai ke siswa itu waktunya nggak boleh terlalu lama, Franky. Ya, setuju. Nah, itu dia. Karena kayak tadi kita beli pagi, pas mau makan siang dibuka nasi bungkusnya udah apek, bau. Nggak, makanya itu kalau si orang-orang yang restoran itu biasanya dia udah tahu. Kalau udah makan nasi Padang itu udah dibungkus pakai plastik semua itu satu-satu. Jadi antara nasi, sayur sama itu kepisah gitu. Ya, sekarang sih begitu. Ya itu kan udah lebih bagus. Nah jadi kira-kira ide saya masuk akal nggak, Dok? Jadi artinya gini, makanan-makanan yang nanti mau dibagi ke siswa ataupun ke orang, ya kalau di undangan kan sama. Undangan kalau undangan yang biasa itu kan ada apinya lagi tuh, Dok. Oh iya, dinyalain terus. Dinyalain lagi kan. Tapi kalau di Jepang lebih hebat lagi, Franky. Yang namanya kalau makan soba dingin, itu ada gunungan es. Sobanya itu mie-nya tuh di atas gunungan es, Franky. Itu juga bisa dipanasin, bisa didinginin tergantung makanannya, Franky. Jadi maksud saya makanan-makanan yang sebelum dihidangkan tadi ada oven di sekolahnya lagi untuk dipanasin ulang. Boro-boro oven pergi sekolah mana ada. Kok jadi ngiler, Dok, ya ngomong makanan, Dok? Enggak, boro-boro sekolah itu kan daerah biasa sekolah-sekolah itu di seluruh Indonesia loh, sekolah terpencil, Franky. Orang bangkunya aja berantakan, bangkunya aja udah bobrok-bobrok. Gimana kamu kasih pemahaman? Jadi tadi dari kesimpulan dokter yang ngomong, kesimpulan yang saya tangkap nih, Dok, mudah-mudahan benar ya.
Artinya jangka waktunya ini dok yang harus dipangkas. Jadi artinya jarak. Iya. Jangka waktu kan bisa diganti dengan jarak. Iya. Jarak antara dapur sama itu nggak boleh terlalu jauh, terlalu lama. Dan selang waktunya sejak matang sampai masuk perut, dan lama-lama juga. Ya. Karena kalau lama-lama kan itu terpapar ya di luar ya. Gitu. Intinya gini dok, kalau yang saya mau tanya nih dok, balik ke pernyataan tadi saya dok, saya kasih bacang. Dokter tahu bacang kan? Ya tahu, tapi jangan memaksakan Peggy. Kemarin ada yang protes soalnya ada di daerah orang di Papua dikasihnya burger Peggy. Itu bukan makanan lokal Peggy. Kamu bacang makanan di mana Peggy? Saya bukan memaksakan bacangnya, tapi saya melihat bahwa teknologi pemasakan bacangnya ini dok, bacang itu setahu saya 3 hari aja 4 hari masih enak dimakan tuh dok. Sebenarnya tergantung Peggy. Jadi kenapa saya bilang tergantung? Saya pernah dikasih bacang itu nggak sampai 1 hari dia melendir Peggy. Nah, oke. Nah, itu tergantung prosesnya. Ya, jadi yang saya maksud ini, kenapa saya ngomong bacang? Artinya bisa nggak sih kita bikin satu makanan yang prosesnya tuh lama kan? Bacang itu kan diproses dikukus ya dok ya, direbus atau dikukus sih? Direbus ya. Direbusnya sekian jam lama sehingga abis itu dikeringin lebih kuat jadi. Nah sekarang pertanyaannya kamu tahu nggak tadi ya, perhatiin nggak yang saya ngomong? Satu dapur untuk MBG itu harus menyediakan 3.000 makanan. Nah itu kan untuk 2 kali pagi jam 10 sampai jam 2 sampai jam 2. Teknis tata kelola dok. Bukan, jumlahnya itulah yang membuat itu menjadi potensi untuk keracunan jumlah. Karena jumlahnya begitu banyak, prosedurnya itu bisa diabaikan, Frankie. Nggak gampang untuk mengecek, melakukan itu. Itu sebabnya untuk itu aja mereka lakukan mulai dari jam 11 malam. Untuk yang buat makan besok pagi, dan itu dilakukan setiap hari. Nah, kemungkinan kelalaiannya itu gede, Frankie. Apalagi kalau kamu tambahin processing yang panjang begitu. Bisa bukan jam 11 malam, dari jam siang sehari gini, sebelumnya. Yang saya sebut dengan tata kelola, kita sesuaikan kemampuan dapur ini dengan produk outputnya, jumlah produknya. Jangan sampai kita istilahnya kan gini dok, saya itu selalu kalau dalam hal bisnis itu selalu saya mengumpamakan kita tuh buaya, makan segala kan, apa juga dimakan, tapi kita bukan ular. Dokter tahu bedanya buaya sama ular dok? Kamu salah kali. Enggak, benar. Buaya itu enggak makan segala loh, dia cuma makan daging. Enggak makan apapun yang ditaruh di mulutnya, diceplok gitu kan dok. Bedanya ular sama buaya, ular tuh rahangnya bisa lepas dok. Ya sehingga dia bisa nelen apapun yang lebih lebar daripada mulutnya. Buaya begini. Jadi kalau kita masukin sesuatu yang lebih besar daripada rahangnya, kesedak mati dia. Nah ini omongannya dibikin lebih gampang. Lebih gampang tuh begini. Artinya si dapur itu jangan ngambil porsi yang di luar daripada kemampuannya. Nah itu yang atur kan di atas. Nah, itu misalnya dibikin dapur, semuanya nyediain buat 200 orang misalnya. Berarti dapur kecil-kecil, banyak-banyak yang dekat dengan sekolah, kan begitu lebih gampang. Itu biar yang ngitung kayak gitu yang lebih pintar dong. Enggak, soalnya hampir tidak mungkin sekarang gini deh. Kamu pemilik restoran tiba-tiba dikasih order tuh menyediakan MBG buat 3.000 orang 2 kali makan, mampus kamu? Enggak. Mampus. Enggak. Orangnya ditambah, dapurnya digedein. Enggak, jadi maksud saya kayak tadi. Enggak, masalahnya begini, Frankie. Ini Indonesia loh, kamu mau begini. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Frankie. Yang makan tuh sampai ke Papua, Frankie. Jadi nggak gampang untuk gitu. Makanya saya nggak mau jadi presiden, nggak mau juga jadi. Karena itu tuh udah yang mau dikasih makan itu 80 juta, Frankie, di akhir tahun. Nggak apa-apa. Jadi gini. Itu nggak gampang. Tetap bagian mengatur tata kelola tadi dok, memposisikan bahwa setiap dapur tuh punya kapasitasnya sendiri-sendiri. Mereka pasti punya hitung-hitungannya lah dok. Hitung-hitungannya, kalau kapasitas dapur sekian bisa menyediakan sekian banyak. Karena yang tadi dokter ngomong tadi tuh, saya membandingkannya dengan sebuah perusahaan yang ngurusin makanan untuk pesawat terbang ribuan dok tiap harinya, dan itu ribuan itu bukan hanya ribuan itu, kan satu pesawat itu 400, 300 lah ya kalau yang itu ya.
setiap jam ada pesawat berangkat. Nyediain berapa banyak itu? Cateringnya banyak lagi. Satu. Ya setahu saya sih nggak banyak lah ya. Jadi artinya kenapa itu? Karena si cateringnya mampu. Nah ini kalau dapurnya ini, balik lagi dapurnya ini harus cari dapur yang mampu, atau kalau nggak mampu kita balik, dapurnya mampu berapa, itu yang kita kasih ordernya, Dok. Gitu kan, Dok ya? Maksud dokter Jaya kira-kira kan sama gitu juga. Cuman yang tadi dokter Jaya tuh artinya langsung ngebagi. Kalau saya ngelihat dulu kapasitas si dapurnya nih. Dapurnya mampunya berapa sih? Kalau dapurnya mampunya 100, ya sudah 100 kamu. Dapurnya mampu 30.000 gitu. Nah, tapi termasuk juga kayak tadi, mampu 30.000, bisa. Nyebarnya gimana? Ntar saya pikirin, nggak bisa. Harus dia ada ininya sendiri gitu. Artinya tata kelola yang harus benar lah. Nah, balik lagi kepada terpapar racun tadi, Dok. Terpapar racun dia kan karena Bukan apa? Racun. Enggak, Kuman menghasilkan virus, kuman, parasit, dan racun. Nah, ya itu gengnya. Kayaknya kalau pakai geng kayaknya kurang bagus tuh, Dok. Kawan-kawan. Si penyebab masalah tadi tuh. Kawan-kawan penyebab masalahnya tadi itu kan ngambilnya nggak susah-susah dari alam semesta, ini udah ada ya. Ada, tapi itu bisa dikurangi sebenarnya. Nah, makanya nanti handling setiap makanan itu beda-beda. Itu dia. Kondisi seperti apa, Dok, yang membuat si kuman, virus, bakteri, racun cepat masuk? Kita mulai dari yang utama. Selalu makanan utama itu dari makanan itu adalah nasi, Franky. Nasi kalau sudah dimasak itu pasti matang kan? Ya. Itu tidak ada kuman, Franky. Aman ya, Dok. Aman. Ya. Tapi kalau dia ditaruh di temperatur kamar untuk waktu yang cukup lama, kuman baru berkembang biak setelah itu. Senang dia dengan kondisi itu, Dok. Jadi yang terjadi adalah kalau nasi dimasak masih anget-anget, itu dimakan, itu paling baik. Makin lama dari sejak dia masak, dikeluarin dari tempat apinya, dimakan, itu kemungkinan kontaminasi itu, kuman masuk di situ. Nasi. Jadi artinya nasi anget tuh paling bagus. Kalau seandainya nasi itu udah dimasak, baru mau disajikan kapan, nasi itu udah anget dibiarin dingin, kemudian dimasukin freezer. Jangan dibiarin dingin, Dok. Nggak enak lagi. Ya kecuali kalau dia, tapi sebenarnya juga jadi masalah kalau nasinya itu dipanasin terus selama berjam-jam, itu jelek nasinya. Yang terbaik adalah nasi yang sudah matang. Kalau masih lama mau disajikan, masukin di kulkas. Nanti habis itu baru diangetin lagi. Saya tuh tadi berpikir dokter bilang nasi yang panas tuh udah otak saya udah bener. Enggak, itu memang nasi panas. Saya tuh otak saya langsung mikir, Dok. Makan nasi anget-anget, dikasih peda merah, pakai jeruk nipis, itu aja udah enak, Dok. Kamu kebanyakan menghayal ya. Dokter ngomongnya mancing-mancing yang enak-enak sih. Tapi enakan mana? Rojo lele sama beras Cianjur, Dok? Saya nggak peduli, yang penting ada. Kalau saya selalu penggemar beras Cianjur. Beda sih. Oke, Dok. Terus, Dok. Jadi artinya si nasi tadi itu aman selama kondisinya itu tidak membuat ada masih paling sedikit anget dikonsumsi. Kalau sampai dia itu lama baru dikonsumsi, itu setelah dia matang, kan mau nggak mau kan kalau jumlahnya 3.000 kan banyak, dia mesti dimatangin, habis itu dimasukin kulkas. Jadi begitu mau dibawa diangkut, baru dia dipanasin lagi, baru dibawa. Oke, kuncinya adalah tetap nasi panas nih, Dok ya. Iya. Jangan nasi yang sudah dingin karena didinginkan terbuka. Oke. Yang kedua, yang paling banyak dikasih apa? Ayam, Franky. Ayam, bebek, apa segala unggas-unggasan tuh. Karena paling murah, daging yang paling murah cuma daging ayam, Dok. Iya, apalagi kalau ayam negeri. Iya. Banyak isinya. Satu ayam bisa jadi banyak potongan tuh. Gede-gede, Dok. Gede, iya kan? Padahal kalau orang di luar negeri, Turki. Oh, gedenya tuh gede banget. Nggak usah Turki, Dok. Saya selalu gini, saya jujur aja kalau ke luar negeri, saya nggak berani makan ayam. Iya. Di kita ayam tuh paling sekitar 1 ekor tuh kan angka sekitar sampai 1,5 sampai 2 kilo, Dok ya. Iya. Di sana kan 3 kilo 4 kilo ke atas. Ya itu tapi kalau namanya kalkun itu kalkun. Ya. Oh, itu gede, itu sih Mr. Bean aja mah bisa masuk ke dalam kalkun iya, itu loh. Itu ada tuh ceritanya. Baby Huey.
Itu beratnya berapa itu? 10 kilo lebih ada 10 kilo lebih. Jadi yang kayak gitu saya nggak berani gitu. Sekarang jadi masalah untuk ayam itu, ada 2 barang yang berbahaya, Frankie. Yang berbahaya adalah ususnya sama bulunya. Karena di usus dan bulu itu banyak kuman. Dan kalau begitu dia dipotong-potong cepet itu terkontaminasi dengan isi usus atau bulunya, dagingnya terkontaminasi sama kuman. Dan penelitian yang tadi mengatakan bahwa yang namanya ayam, daging ayam itu paling cepat berkembang biak kumannya. Paling cepat berkembang biak ya. Iya, Semua kuman masuk, tapi si ayam daging ini lebih cepat membuat banyak multiplikasinya. Ya. Nah, kalau dia diolah, ngolah ayam, dicampur sama ngolah daging segala macam sama dia dari kumannya sini bisa nempel ke tempat lain. Jadi kalau ngolah ayam, ngolah daging, apalagi ngolah sayur itu nggak boleh di talenan yang sama. Talenan ada bahasa lainnya nggak sih, Dok? Tatakan itu yang tempat motong-motong ayam. Ya. Yang dari kayu atau dari plastik. Karena itu. saya khawatir ada nama lainnya gitu. Talenan sih saya tahu. Ya, ibu-ibu tahu lah talenan. Tapi maksudnya gini, mengolah ayam, kalau ibu yang suka masak ya, mengolah ayam itu mesti cepat diolah, bulunya cepat dibuang, ususnya dibuang, dia diolah dan tidak boleh dicuci, Frankie. Kenapa nggak boleh dicuci? Tunggu dulu, Dok, otak saya lagi tadi apa yang nggak boleh dicuci, Dok? Ayam itu cepet, kumannya paling cepat berkembang biak, Frankie. 4 jam aja udah banyak sekali kumannya. Jadi ya itu nggak boleh dicuci, ya dibikin dia. Kenapa nggak boleh dicuci? Masuk kuman. Cucinya itu spread kemana-mana ke seluruh dapur, Frankie. Itu kuman yang ada tuh bisa kemana-mana. Satu, di dalam air juga ada kuman. Jadi nggak boleh diituin. Jadi dia dipotong, dipotong, setelah itu dimasak. Dan kalau masak ayam harus nggak boleh dimakan mentah, harus matang, bener. Kalau matang bener tidak ada masalah ayam. Saya tadi ketawa waktu dokter Jaya ngomong talenan. Apa? Waktu zamannya model iPad, pembantu dititipin iPad sama majikannya, dipakai jadi talenan. Kenapa dipotong-potong tapi ada nyala-nyala lampu katanya. Itu ada film kartunnya tuh. Oke, jadi ayam ini intinya pemasakannya tuh harus lebih hati-hati. Ya. Dibanding sama daging-daging lain, Dok ya. Itu sebabnya kenapa sih, Dok? Kenapa ayam itu seperti itu? Padahal kan sama-sama daging. Nggak salah. Apakah karena mainnya kotor? Nggak, kadang-kadang penelitian kedokteran itu nggak pakai alasan. Makanya karena dia tapi tidak tahu, dia coba hasilnya itu. seperti itu. Nah, itu satu. Jadi harus lebih dalam lagi kalau kita mau tahu lah ya. Ya. Nah, itu baru 2 makanan tuh. Yang ketiga di daging. Walaupun kalau saya sih yakin ya, mungkin kalau MBG nggak ada daging-dagingan gitu. Daging itu juga sama, nggak boleh dicuci. Daging, kalau motong daging itu nggak boleh campur sama daging ayam, nggak boleh campur sama motongnya itu dengan talenan untuk sayur. Pisaunya pun nggak boleh sama. Karena kenapa? Karena daging dan ayam itu sering kali ada kumannya. Kalau kita makan potong sayur, apalagi kalau sayurnya mentah nanti dimakannya sebagai salad atau sebagai hiasan tuh kan kadang-kadang kayak kita timun atau apa itu pasti bawa kuman. Jadi mesti pakai talenan yang berbeda, pisau berbeda. Nah, itu kalau daging kita masak, sebaiknya masak matang. Tapi kalaupun misalnya medium rare, luarnya itu semua tuh udah coklat semua, dalamnya masih merah-merah dikit, nggak ada masalah karena yang namanya kontaminasi kuman tuh di luar, bukan di dalam. Oke. Jadi saya coba lihat intinya adalah di sini bahan-bahan yang banyak mengandung protein itu lebih banyak terpapar kuman. Belum tentu. Ini belum selesai, ada banyak. Itu baru nasi, ayam, daging. Ini tiap itu beda-beda, Frankie. Sayur? Nah, ini nanti dulu, jangan situ dulu. Nah, kerang. Kerang-kerangan. Sekarang protein itu juga. Kerang, scallop, oyster. Itu bukan kuman, Frankie. Masalahnya dia ada di bawah laut atau di bawah air. Dia makanin segala macam, termasuk alga, ganggang, alga.
alganya itu menghasilkan racun yang sifatnya histamin, Franky. Racun yang sifatnya seperti histamin. Jadi kalau orang keracunan itu, jadi kalau dia yang masalahnya ada di dagingnya itu. Kalau kita makan itu, yang terjadi kita mencret, kita mual, kita muntah, ditambah tanda-tanda alergi, sesak napas sampai berbunyi ngik 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 seperti orang kena asma, dan bisa bibir sama lidah bisa jadi tebal, Frank. Jontor. Ada yang bisa biduran. Karena keracunan juga tuh ya. Nah, itu karena dia makan alga. Jadi kalau misalnya memakai barang-barang itu, kerang-kerangan tadi, belilah kerang-kerangan yang dijual dari toko, bukan diambil dari alam. Karena dari alam kadang-kadang itu tempat pembuangan limbah, kita tidak tahu ada limbah apa di situ. Di situ ada, jadi lebih terkontrol kebanyakan nih. Ini rekomendasi dari Amerika ya, dari FDA ya. Itu jadi kalau makan kerang-kerangan gitu, dia harus yang terkontrol. Biasanya kalau kerang gitu dipeliharanya itu di penangkaran atau apa yang tidak ada yang macam-macam begitu. Bukan yang dari alam bebas ya, Dok ya. Itu udah berapa tuh? 4. Nah, yang kelima sayur, Franky. Sayur-sayur itu kan ada yang dimasak matang, ada yang dimasak mentah. Tapi yang jadi masalah adalah orang nggak suka makan sayur yang dimasak sampai lodoh. Betul nggak? Kecuali pecel, gado-gado. Ya masaknya kan asal-asalan kan. Nah tapi kan yang jadi masalah kan ada orang yang suka makan sayur mentah. Karedok. Enak belum? Iya memang enak. Karedok, salad, itu kan mentah. Dan ternyata di Amerika itu barang-barang yang dimakan mentah itu banyak menimbulkan keracunan makanan, mereka. Serius, Dok? Serius. Apa? Kubis, lettuce, kale, bayam. Itu banyak bikin keracunan di sana. Lettuce kita makan hamburger aja dalamnya ada lettuce-nya. Nah, sekarang enggak, ini kan kita ngomongin kenyataan ini hasil penelitian kan tadi kan diperiksa kan orang keracunan dari situ. Nah, jadi dari mana itu kontaminasinya kuman itu? Pertama dari tanahnya. Dari tanahnya itu akan ada banyak kuman segala macam, termasuk E. coli kalau dia ada cemaran tinja dan segala macam kan. Ada kuman, ada salmonella, ada listeria, ada campylobacter, apapun yang kuman ada di sayur. Itu jadi tergantung tanahnya kan. Sayurnya itu masuk di dapur. Kalau masih sayur di dapur, dipotongnya di talenan yang bekas tadi daging sama itu juga bisa mencemarkan, dan itu namanya cross kontaminasi. Tapi dia sendiri bisa. Yang kedua, sayur itu kan dicuci. Cucinya mesti yang benar. Harus yang bersih. Air yang bersih. Airnya nih, air pencuciannya bersih nih. Karena kalau air pencuciannya tidak bersih, mengandung kuman atau segala macam, kecemarnya di situ, bukan dari tanahnya itu. Cucinya bersih, talanannya bersih gitu loh. Nah, itu dia kan, makanya waktu itu kan saya pernah ngomong kan soal mencuci sayur. Ya sebaiknya mencuci sayur pakai air garam misalnya, direndam berapa lama gitu loh. Jadi jadi kalau saya perhatikan dari tadi ini, Dok, kita bicara prosesnya harus benar-benar higienis. Iya, makanya ada SOP-nya. Dan termasuk, nah itu baru. Karena kalau nggak higienis itu mancing kuman masuk. Ya, betul. Itu, Dok ya. SOP-nya dokter ada, tahu? Sudah ada. Udah dibikin itu ada. Dibikin. Masalahnya tinggal diikutin lah ya. Tinggal diikutin. SOP-nya ada. Dan masalahnya setiap kantin-kantin tadi itu kan mesti punya sertifikat. Artinya sudah dididik bagaimana cara melakukan pengolahan dan segala macam. Ada sekitar 3.000 kantin itu, 3.000 dapur. 3.000 dapur. Yang punya sertifikat sudah dilatih. Kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh Dr. Jaya di video selanjutnya? Stay tune di RX Undercover, karena akan ada video baru setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih sudah menonton.